lama nggak ada yang bertanya. Ini ada yang bertanya, saudara. Saya ingin bertanya, saya masih belajar, Pak. Nama Yeshua artinya Yahweh penyelamat. Nama Yeshua artinya Yahweh penyelamat. Bapak sering berdoa dan berkata dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Kan artinya jadi double. Yahweh, Yahweh penyelamat. Bukannya cukup hanya dalam nama Yeshua HaMashiach saja, Pak. Mohon penjelasan, terima kasih. Nah, nama Yeshua itu kalau terminologi katanya, kata ya, Yeshua itu bukan Yahweh penyelamat, tapi penyelamat, nggak ada Yahwehnya, gitu ya. Jadi ini yang pernah menjadi perdebatan di antara pengagung nama Yahweh sendiri. Ada pihak yang berkata nama Yeshua itu artinya hanya penyelamat. Ada yang berkata artinya Yahweh penyelamat. Yang berkata nama Yeshua itu Yahweh penyelamat, akhirnya mengubah nama Yeshua jadi Yahshua. Ya, saudara ngerti ya yang saya maksudkan? Mengerti? Loh, enggak ngerti? Yahshua. Jadi Yah itu penyelamat. Ya. Tapi dalam bahasa Aramik, Yeshua itu artinya juru selamat, enggak ada Yahwehnya. Nah, ini contohnya gampang, misalkan nama-nama tokoh-tokoh dalam kitab Taurat. Misalkan gini, Yehezkiel. Apa artinya nama Yehezkiel? Apakah Y di depannya itu artinya Yahweh? Ya, kan? Yehezkiel misalnya. Sekarang bagaimana arti dengan Sakarya, Sefanya? Itu kan kalau di Indonesia kan Sefanya. Eli itu sebetulnya Eli ya. Nah, nama kalau ada Yahwehnya, itu Yahwehnya itu selalu di belakang. Seperti Elia, Sefanya, Asurya, Asarya. Ya, bisa ngerti ya saudara ya? Kalau yang di depan itu bukan Yahweh. Sebab kalau sampai Yeshua itu, Y-nya itu Yahweh, berarti yang betul bukan Yahweh, tapi Yehova yang betul. Betul nggak? Hah? Nah, pengagung nama Yahweh, lu saudara ini kalau ditanya jangan diem aja. Soalnya saya ingin tahu saudara ngerti nggak? Pagi-pagi yang semangat. Soalnya saudara pakai nama Yahweh tapi nggak mengerti. Saudara ngerti nggak bedanya Y dengan Ya? Loh, diam lagi. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, angkat tangan saya terangkan. Misalkan haleluya, loh, Yahweh itu selalu kebanyakan diletakkan di belakang. Nama orang juga gitu, Sakarya, Elia, Nehemi, ya. Nah, itu ya, bukan Y, bukan Nehemi, Sakarya, bukan. Nah, jadi itu menurut apa yang saya pelajari. Yeshua itu bahasa Aramik. Yeshua itu artinya penyelamat, titik. Itu sebabnya waktu Gabriel mendatangi Bunda Maria, namakan anak ini akan dinamakan Yeshua. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi nama Yeshua itu artinya juru selamat, gitu aja ya. Sedang Yahweh itu yang ada, ya, dari kata ya, hayah, yang ada, sang ada. Jadi kenapa saya kok gabungkan antara Yahweh dengan Yeshua? Kok bukan Yeshua HaMashiach tok? Tidak. Kenapa? Karena dunia kekristenan, ya, saya kan selalu melihat teologi, doktrin, dogma gereja. Misalkan kemarin saya melihat di YouTube seorang yang menyebut dirinya apologet Kristen, dan dia memang subscribernya itu paling banyak se-Indonesia, mungkin bahkan sedunia, setahu saya. Tapi dia orang Indonesia, masih muda.
Ditanya oleh seseorang, Pak, bagaimana dengan Israel ini? Israel itu kan umat pilihan Elohim. Kalau sekarang dia diserang dan sebagainya, terus sikap bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia yang baru terhadap Israel bagaimana? Kita kan sebagai orang Kristen harus mendukung bangsa Israel. Kan dia umat pilihan Tuhan, gitu ya. Dijawab apa oleh sang apologet? Memang Israel itu umat pilihan Elohim dulu. Tapi sejak Masiah, Yesus Kristus datang, Israel itu bukan lagi umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan sekarang itu orang Kristen. Itu sebabnya dengan berakhirnya Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, maka Taurat itu perjanjian lama juga berakhir. Nah, saya itu menghadapi teologi yang seperti ini loh saudara. Itu sebabnya saya itu selalu mengatakan Yahweh dan Yesus itu nggak bisa dipisahkan. Artinya Taurat dan Injil nggak bisa dipisahkan. Artinya juga Israel sebagai umat pilihan Elohim sejak dulu Bapak Abraham sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, itu juga nggak bisa dipisahkan sebagai umat pilihan Elohim. Sedang Rasul Saul berkata, jangan menganggap dirimu bijak. Kamu anggap bangsa Israel dibuang? Tidak. Israel tidak mungkin dibuang sebagai umat pilihan Elohim. Sebab kalau Israel dibuang, maka orang Kristen tidak ada juga eksistensinya. Karena kita ini ditopang oleh akar, yaitu umat Israel sebagai umat pilihan Elohim. Justru Elohim itu mau memilih kita bangsa kafir, tujuannya agar membuat Israel yang sekarang ini banyak tidak percaya Yesus akhirnya menjadi iri, cemburu, sehingga pada akhirnya mereka kembali kepada Yahweh Yeshua Masiah dan mengakui Yesus sebagai Adonai mulia, sebagai Sang Masiah itu sendiri. Nah, itu kerangka besarnya. Nah, saya heran bagaimana mungkin seorang apologet Kristen yang paling hebat di Indonesia itu memiliki doktrin yang seperti itu. Jadi itu bahaya luar biasa kekristenan. Jadi orang-orang Kristen ini saudara, teolog-teolognya itu ingin melepaskan diri dari Taurat, ingin melepaskan diri dari Yahweh Elohim. Lah kalau Yeshua itu dilepaskan dari Yahweh Elohim, lalu Yeshua itu siapa? Historikalnya di mana? Lalu ngapain orang Kristen itu pergi ke Yerusalem? Ngapain mereka dibaptis di Sungai Yordan? Ngapain mereka tetap napak tilas ke daerah Timur Tengah? Kalau memang kekristenan tidak ada hubungannya dengan para patriark, dengan Yahweh Elohim sebagai sesembahan para patriark dan matriark. Saudara tahu patriark matriark? Patriark itu bapak-bapak beriman, matriark itu ibu-ibu beriman. Bisa ngerti ya? Lah gitu. Jadi mengapa saya kalau ngomong itu Yahweh Yeshua HaMasiah? Karena Yeshua itu tidak bisa terlepas dari Yahweh. Dan nama Yeshua bukan Yahweh penyelamat. Yeshua artinya juru selamat. Titik. Kalau saya tambahkan dengan Yahweh Yeshua HaMasiah, itu artinya yang ada itu juru selamat yang diurapi. Itu bagi saya mengandung suatu pengertian bahwa Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri yang menjadi manusia. Dan karena dia menjadi manusia, maka dia mengambil rupa bahkan seorang hamba. Dan untuk melayani Elohim tidak dapat dengan kekuatan rohnya sendiri, tetapi dia berkata roh Elohim ada padaku. Dia yang diurapi. Sehingga saya katakan Yeshua HaMasiah, Sang Masiah. Sang Masiah itu artinya yang diurapi. Manusia itu diurapi. Jadi ketika saya bilang Yahweh Yeshua HaMasiah, maka saya merangkum seluruhnya, mulai dari Taurat, bahkan sebelum Taurat diberikan. Waktu Enos sudah menyebut nama Yahweh. Sejak kitab Kejadian pasal 4, manusia sudah menyebut nama Elohim itu dengan Yahweh. Saya sedang menyatukan sejarah itu. Lalu Yeshua artinya juru selamat. Karena tidak ada tokoh agama manapun, dengarkan ya, tidak ada tokoh agama manapun sepanjang peradaban manusia di bumi
yang tokohnya itu namanya Juru Selamat. Tidak ada. Hanya Yesua. Dan Yesua ini sebagai Yahweh yang menjadi manusia, dia perlu diurapi oleh Roh Elohim. Itu sebabnya dia disebut Hamasiah, yang diurapi. Jadi penyebutan saya tentang Yahweh Yesus Hamasiah itu berhubungan dengan pengertian saya. Siapakah Yesua itu sesungguhnya? Saya tidak mau berbantah-bantah tentang terminologi, pengertian huruf per huruf atau kata per kata. Tidak, saudara. Sebab kalau berkata Yesua Hamasiah cukup, berarti Yesua itu kan Yahweh sendiri. Yahweh cukup. Masalahnya bukan cukup atau tidak. Mungkin waktu kita hanya ngomong Yesua Hamasiah, ya cukup, kita tahu Yesua Hamasiah adalah Yahweh. Bisa ngerti ya? Tetapi yang jadi bahaya adalah ketika orang Kristen tidak lagi menghubungkan Injil dengan Taurat. Karena ditaruh di dalam Taurat, Juru Selamat kita itu namanya bukan Yesua, tetapi Yahweh yang ada. Yahweh, engkaulah Juru Selamat kami. Orang Israel selalu berkata, Yahweh, engkaulah Bapa kami, engkaulah Juru Selamat kami. Nah, saya sedang menghubungkan itu, ya. Jadi kalau saya ngomong Yahweh Yesus Hamasiah, bukan artinya Yahweh penyelamat, bukan. Karena Yesua itu artinya Juru Selamat, ya. Kalau ada nama yang ada Yahwehnya, menurut saya Yahwehnya harus ada di belakang. Asar, ya Asur, ya kan gitu. Nehemi, ya Eli, ya apa lagi yang namanya ada Yahnya. Sefar, ya apa lagi? Haleluya bukan namanya orang. As, L-A, L-Asyah, Asali, ya itu cucu saya. Asia itu L-Asyah. Asaliyah itu Seli. Ini ya itu selalu di belakang. Ngerti nggak saudara? Nah, sudah ngerti ya? Jadi banyak yang nggak ngerti mungkin. Kenapa sih Pak Elisa itu kalau ngomong Yahweh Yesus Hamasiah? Supaya jelas bahwa Elohim satu-satunya yang menjadi langit, yang menjadikan langit dan bumi sejak kitab Kejadian, itu adalah Yesua itu sendiri. Yahweh yang ada di dalam Taurat itu adalah Yesua itu sendiri. Nah, itu sebabnya saya gabung Yahweh Yesua. Tidak ada apapun yang diciptakan yang dapat jadi tanpa dijadikan oleh Yesua Hamasiah. Itu kata-kata Rasul Saul, ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Ya. Tentu saja di dunia ini saudara, sekarang ini ya. Saudara percaya enggak percaya? Ada 42.000 denominasi Kristen. 42.000. Bayangkan. Tidak ada agama. Hindu itu saja saudara jenisnya cuma ada 6 kalau nggak salah. Hindu itu cuma 6. Hindu Bali itu namanya Hindu rakyat. Kalau Hindu yang di India itu Hindu penyembah dewa, khususnya dewa Siwa, yang selalu menekankan ritual-ritual menyembah Siwa. Kalau Hindu rakyat seperti di Bali menekankan moralitas kehidupan manusia. Itu sebabnya di Bali itu sangat aman. Orangnya sangat menghormati orang lain, moralnya sangat tinggi. Di India moralnya nggak setinggi seperti di Bali. Karena di Hindu di India bukan menekankan moralitas, karena dia bukan Hindu rakyat, tapi Hindu Siwa, Hindu penyembah Siwa. Pokoknya menyenangkan hatinya Siwa cukup. Mau menyenangkan hatinya Siwa dengan cara apapun cukup. Meskipun kita dianggap tidak bermoral, nggak masalah, kan gitu. Jadi misalkan lari-lari atau jalan di jalanan telanjang bulan, sambil komat kamit megang dupa, lalu menyebut Siwa. Bagi dia itu
itu enggak haram, itu enggak salah, itu tidak bermoral. Enggak, bagi mereka itu bukan tidak bermoral, enggak masalah itu. Pokoknya dia menyenangkan jiwa, titik. Enggak seorang pun punya hak untuk bisa melarang dia. Itu di India. Itu sebabnya di India itu mau buang mayat di Sungai Gangga, mandi di sana, kumur di sana, makan minum air Sungai Gangga yang luar biasa jernihnya itu. Karena di sana bangkai binatang, bangkai manusia, kotoran manusia, semua orang cuci semua berkumpul di sana. Nggak masalah bagi mereka. Kalau di Sungai Gangga itu mereka dewi kali. Itu nyembah di situ. Ya sudah. Pokoknya kalau di India itu adalah Hindu golongan hanya ritual-ritual menyembah kepada dewa, tidak peduli dengan moralitas. Beda dengan yang di situ, ya, yang di Bali. Ya, yang di Bali itu mirip dengan yang di Gunung Tengger atau Gunung Bromo. Itu dari orang-orang dari Majapahit dulunya. Nah itu beda. Ya itu mereka tidak banyak. Buddha itu juga ada beberapa. Buddha Tantrayana, Buddha apalagi yang selalu mengedepankan tentang kesaktian macam-macam, tapi nggak banyak, nggak lebih dari 5 macam agama Buddha itu denominasinya. Apalagi Muslim, ada hanya Sunni, Syiah. Kalau Wahabi itu hanya pemahaman aja, nggak banyak juga. Agama apalagi Shinto hanya 2 atau 3 terbagi. Kebatinan paling banyak 176 di Indonesia. Tapi Kristen 42.000. Itu membuktikan bahwa memang Kristen itu menyembah Elohim yang benar. Lo gak percaya? Elohim yang benar itu sulit untuk dimengerti. Karena sulit dimengerti, berpotensi untuk para pengikutnya memiliki perbedaan dalam pengertian, betul nggak? Karena potensinya memiliki pengertian yang berbeda, sebanyak pengikutnya, maka sebanyak itu pula kemungkinan perbedaan pengertian mereka. Sehingga denominasi sampai puluhan ribu. Itu menunjukkan bahwa Elohim kita itu Elohim yang sejati, saudara. Kalau Elohim itu Elohim buatan pikiran manusia, tidak banyak konsepnya. Bahkan kalau bisa cuma 1 saja. Misalkan agama Zoroastrianisme. Ya, itu agama orang Persia. Ini agama ini banyak diadopsi oleh Yudaisme, Kristen dan Islam, Muslim. Tokohnya bernama Zarathustra. Yang disembah itu cuma 1, Ahura Mazda. Tuhan yang bijaksana. Nah, mobil Mazda itu ya itu Mazda itu. Mazda itu bijaksana. Jadi kalau saudara mau bijaksana, belilah mobil Mazda. Atau kalau saudara beli mobil Mazda, berarti saudara itu bijaksana. Atau saudara tidak bijaksana, kalau naik mobil itu bisa jadi bijaksana. Nggak tahu yang mana, terserah penafsiran saudara. Nah, tidak ada pengertiannya yang beda-beda. Kalau Zoroastrianisme di seluruh dunia tidak ada. Oh ini denominasi ini, enggak, cuma 1 kalau Zoroastrianisme itu. Nanti kalau Taoisme ada lagi, terpecah jadi 2 atau 3 Taoisme itu. Konfusianisme itu terpecah lagi, minim jadi 2. 1 hanya menekankan tentang bagaimana caranya kita itu berpolitik, berhubungan dengan pemerintahan. Yang satunya lagi lebih menitik beratkan pada hubungan sesama sebagai manusia-manusia rakyat jelata biasa dengan moral yang bagus. Jadi cuma 2 saja. Yang 1 adalah kebijaksanaan moralis yang berhubungan dengan pemerintahan. Yang 1 kebijaksanaan moralis yang berhubungan dengan bagaimana menjadi manusia yang berguna, mulia bagi sesama manusia. Sehingga ada kata-kata Konfusius yang berkata, apa yang tidak ingin orang lakukan padamu, jangan juga lakukan kepada mereka. Itu yang paling terkenal. Itu moralisme yang seperti Yesus katakan. Tapi Yesus berkata dalam kata-kata yang positif. Apa yang engkau ingin orang perbuat padamu,
perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah itu saudara, jadi apa yang saya katakan ini, saya tidak memaksa siapapun untuk mengaminkan atau mempercayai atau setuju dengan saya. Tidak ada gunanya. Ada 42.000 denominasi dan pengertian tentang apapun yang ada di dalam kitab suci dan tentang Elohim kita. Tetapi itulah prinsip saya, ya, yang ada di Bukit Hermon sebagai gembala, ya. Itu saya pertanggungjawabkan di hadapan Elohim. Tentu saudara, Rasul Saul berkata jangan ada banyak yang ingin menjadi pengajar. Karena sebagai guru kita dituntut berapa kali lipat? 2 kali lipat. Kalau salah akan dihukum 2 kali lipat. Ya, jadi bagi saya itu adalah pertaruhan saya di hadapan Elohim. Apa yang saya mengerti, yang dia ajarkan pada saya secara pribadi. Jangan saudara pikir bahwa saya ini pakai nama Yahweh itu karena tulisan-tulisan orang-orang. Ini banyak orang tidak ngerti. Di Indonesia ini ada tokoh yang sangat getol menyuarakan nama Yahweh. Yang pertama adalah Dr. Suradi. Kalau tidak salah itu tahun 80-an. Ya. Lalu Yakub Sulistyo dan Lukas Sutrisno, itu orang saudara kembar. Pendeta-pendeta yang ada di Magelang. Orang selalu dipikir saya itu karena mengenal mereka lalu belajar dari mereka, saya itu pakai nama Yahweh. Sama sekali tidak, saudara. Nama Yahweh sudah saya kenal sejak dulu. Sejak kecil saya tahu Yahweh. Tapi kebanyakan waktu itu saya sebut Yehova. Itu lagu kesenangan saya waktu saya belajar gitar di umur kita 10 tahun, kelas 4 SD itu. Pujilah Yehova, hai segala bangsa. Saya senang lagu itu karena itu lagu minor, ya. Jadi belajar gitar pertama itu kan mayor gitu. Begitu saya minor itu rasanya kok enak gitu ya. Yang belajar gitar pasti mengalami seperti itu. Jadi sejak kecil saya itu sudah tahu Yahweh, tapi Yehova. Nah, ketika saya mulai beranjak besar, saya mulai tahu kata Yahweh itu. Apalagi di dalam kitab suci terjemahan baru dari LAI kan ada itu. Yahweh nama Tuhannya Israel. Nah, akhirnya diperkaya lagi saya dengan tulisan-tulisan dari bukan orang Indonesia, tapi orang-orang Amerika, dokter-dokter teologi Amerika, ya, khususnya who is this I? Nah, jadi bagi saya itu bukan masalah Yahweh-nya, tetapi siapakah A itu? Mengapa kita sebut dia kok A? Kok sama dengan orang Muslim? Kenapa Tuhan kita dengan Tuhan Muslim kok sama namanya? Itu yang menggugah perasaan saya. Dan ketika saya menyadari bahwa Tuhannya berbeda, sesembahannya berbeda. Karena barang siapa menyembah Tuhan yang benar, Elohim yang benar, dia pasti datang kepadaku, Yesus berkata. Amin. Pasti percaya Yesus Masias. Lah ini agama ini tidak percaya Yesus Masias sebagai juru selamat. Hanya nganggapnya sebagai nabi, itu pun nggak digubris. Oh ya dia nabi, tapi nggak pernah dituruti, diteladani, nggak ada toh. Nggak ada toh saudara Muslim kita bilang, wah Nabi Isa itu luar biasa. Saya mau meneladani Nabi Isa, kan nggak ada toh. Nggak ada. Nah, kenapa? Katanya itu nabi yang mulia sampai tidak mati diangkat ke surga katanya. Tapi kenapa tidak ada orang Muslim yang berkata bahwa dia mau meneladani Nabi Isa? Yang diteladani selalu Nabi satunya, gitu. Loh, aneh kan ini? Jadi menurut saya, oh lain memang. Sesembahnya lain. Dan karena sesembahnya lain, sejak dalam kitab Taurat, kalau sesembahan berbeda, sebutannya pasti berbeda. Nggak boleh sesembahan yang sama, sebutannya berbeda. Bisa ngerti ya? Nggak boleh yang disembah itu beda, sebutannya sama. Nggak boleh. Kalau Baal ya Baal, kalau Yahweh ya Yahweh, titik. Nah dari situ saya itu berubah. Dalam arti hanya pemahaman, secara pikiran, secara pengetahuan. Loh, saya bertobat saudara.
Saya tidak menyebut nama A itu saya bertobat. Bukan sekedar secara logika, lalu oh ya wis mulai sekarang saya nggak akan nyebut A lagi. Bukan, saya itu bertobat. Saya itu naik ke atas ke studio radio itu. Dan saya di situ tersungkur seperti orang mati. Dan saya menangis sekeras-kerasnya, mohon ampun. Bahwa saya tidak akan menyebut nama ilah asing di mulut saya untuk saya sembuh. Tidak sama dengan pendeta-pendeta yang pengaku nama Yahweh, yang hanya senang berdebat dengan terminologi kata, yang memakai logika, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh bertobat. Akhirnya mereka kembali lagi. Tidak apa-apa pakai A. Demi apa? Demi kerukunan umat Kristen. Kalau saya tidak mungkin seperti itu. Sampai mati saya tidak mungkin kembali ke A lagi. Karena memang itu beda. Amin. Nah, tetapi itu tidak menjadikan saya bersikap ekstrim, lalu menghakimi gereja-gereja atau saudara seiman yang tidak pakai Yahweh, yang pakai A, saya anggap mereka itu sesat, masuk neraka. Tidak pernah. Tidak pernah saya seperti itu. Apa hak saya untuk mengatakan orang kafir? Loh, Yesus berkata, orang yang menyebut saudaranya kafir, dia harus dilemparkan ke neraka. Mengkafir-kafirkan orang. Lalu apa hak saya berkata orang itu tidak bisa masuk sama ini? Loh, bukan saya yang punya Samayim. Saya juga nggak pernah tahu Samayim itu kayak apa. Yang saya tahu, saya ada di Samayim sekarang bersama Yesus Masiha. Tapi bagi saya Samayim itu kayak apa ya, saya masih bingung, saudara. Kalau sekarang saya ada di Samayim, kenapa saya bisa lapar ya? Kenapa saya bisa sakit? Kenapa saya bisa marah, bisa tersinggung? Saya masih bisa merasa menyesal, saya masih bisa merasa cemas. Apakah di Samayim itu seperti ini? Loh, kan bingung ini. Loh, saya jujur, saudara. Loh, kalau ngomong, Samayim itu saudara, lantainya dari emas. Lah ya apa saudara? Ono mall di dunia ini lantainya dari emas. Apa itu mirip Samayim? Kalau di Samayim itu rumahnya dilapisi emas. Sultan Bokana Hasan al-Bolkiah itu istananya punya 1.200 kamar. Semuanya dilapisi emas 24 kamar. 1.200 kamar. Mirip gak ini sama Samayim? Apa gitu Samayim itu? Penggambaran Samayim dalam kitab Wahyu itu, saudara. Jangan saudara telan mentah-mentah seolah-olah Samayim itu seperti itu. Memang Samayim perlu jalannya dari emas. Saya kan bilang emasnya itu tembus pandang kayak kristal. Tidak pernah ada atau emas seperti itu. Nah, jadi jangan asumsikan itu emas itu, bukan. Itu hanya menunjukkan bahwa Samayim itu suatu tempat yang wow. Dan tentu saja, saudara, yang namanya kitab suci, yang namanya agama, ketika diberikan, itu kepada orang-orang yang, maaf ya, yang masih dungu-dungu, yang masih terbelakang, yang pikirannya itu masih goblok-goblok, yang masih bahkan lampu petromak aja masih belum ada saat itu. Orang masih bikin obor, lentera, bisa ngerti maksudnya? Dimana teknologi itu sangat belum seperti sekarang. Cara berpikir manusia itu tidak seperti sekarang. Sehingga ketika diberi gambaran tentang Samayim itu sesuatu yang bisa ditangkap dan menyenangkan orang di zaman dulu. Ya begitu, saudara. Itu memang realitanya. Sejak zaman dulu orang itu selalu senang dengan emas. Itu sebabnya Samayim, itu ada emas. Zaman dahulu, saudara, apalagi orang Israel yang ada di padang gurun 40 tahun, sering kekurangan air, betul nggak? Nah, itu sebabnya Yesus berkata dia memberikan air kehidupan. Lalu di Samayim dikatakan bahwa dari tata Elohim mengalir aliran air kehidupan yang menjadi sungai kehidupan. Dan itu sangat menyenangkan, saudara, bagi mereka. Karena mereka 40 tahun ini padang gurun, saudara. Orang Israel sampai hari ini pun kesulitan air. Air yang didapatkan oleh mereka untuk pertanian itu melalui proses desalinasi air laut dengan reverse osmosis membran. Air laut yang penuh garam
mineralnya disingkirkan jadi air tawar. Mereka sampai sekarang kesulitan itu air. Itu sebabnya penggambaran tata Elohim dan sebagainya itu dipenuhi dengan air. Itu untuk membuat mereka euforia, untuk membuat mereka semangat, senang, bergairah. Nah harus saudara, ya gambaran-gambaran tentang Samayim dari agama apapun itu selalu sifatnya itu memberikan suatu harapan, bahkan euforia. Tahu euforia? Tahu nggak? Harapan-harapan yang berlebihan. Ya. Supaya seseorang itu bisa sungguh-sungguh melakukan agama itu, sehingga diberikan seperti itu. Sekarang saya mau tanya sama saudara, kalau misalkan Samayim itu kayak orang Buddha, ya, ini satu-satunya agama di dunia yang tidak pernah berbicara tentang euforia. Samayim itu sesuatu yang indah. Itu cuma satu agama, yaitu Buddha. Buddha berkata nirwana itu bukan suatu tempat, surga bukan suatu tempat, hanya suatu keadaan ketika semua manusia menjadi Buddha-Buddha. Buddha itu yang tercerahkan, artinya ketika seseorang memasuki tahap sang Buddha yang tercerahkan, maka mereka tidak akan direinkarnasi. Mereka akan kembali ke asal mereka, yaitu makrokosmos. Keadaan di mana tidak ada kesadaran, tidak ada tempat, tidak ada pikiran, tidak ada perasaan. Keadaan yang dalam kebatinan itu disebut suatu keadaan Brahman, Suksma Kawekas, keadaan yang tidak bisa dikatakan kiopo-yopo, ya, kinopo-yopo, itu bahasa Jawanya. Nggak bisa. Ya itulah surga bagi orang Buddha. Saudara tertarik enggak dengan surganya orang Buddha? Tertarik enggak? Kalau Buddha itu mempromosikan agamanya melalui surganya, pasti tidak ada yang mau jadi orang agama Buddha. Karena tidak menarik sama sekali. Surga gak ono. Surga itu keadaan tanpa perasaan, tanpa kehendak, tanpa keinginan, tanpa kesadaran, tanpa apapun. Lah tapi kenapa kok jumlah pemeluk agama Buddha ini luar biasa banyaknya? Jutaan. Jutaan, ratusan juta di dunia. Apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan adalah pembebasan dari reinkarnasi, yaitu dari samsara. Pembebasan dari samsara. Jadi kamu hidupnya menderita sekarang ya. Kalau kamu tidak jadi manusia baik, kamu besok dilahirkan kembali lebih celaka lagi kamu. Kalau sekarang kamu seorang raja semenang-menang, besok kamu akan jadi hamba, jadi kasim, dikembiring anak. Jadi kasim jadi dablek. Nanti kamu jadi apa? Jongose kasim. Jadi jongose kasim, saudara, jadi jahat aja di reinkarnasi. Salah-salah kan jadi kuda, bahkan jadi tikus. Mau jadi tikus? Loh, enggak mau. Ini daya tarik agama Buddha, membebaskan manusia dari lingkaran reinkarnasi. Itu daya tariknya. Itu sebabnya di India itu ada namanya kuil tikus. Memang namanya kuil tikus. Untuk nyembah para dewa di sana. Di sana ada kolam diisi susu setiap hari. Yang minum tikus-tikus sampai hari ini. Ya. Orang itu ngokop susu campur tikus. Waduh, banyak tikus banyak di situ. Wah, minum bareng tikus. Waduh, tikus yang dipegang ini nenekku. Ini mungkin keturunanku yang ketujuh dulu, suat orangnya jadi tikus sekarang. Jadi saya harus hormati dia. Dengan memperlakukan tikus itu baik, maka tikusnya juga tidak akan menyerang dia. Sebab kalau tikusnya itu jahat, karena diserang oleh orang, nah, saudara. Nah, ini kalau ini Hindu ya, Hindu itu ya percaya reinkarnasi, sama dengan Buddha persis, itu reinkarnasinya. Tapi ini Hindu kalau di India. Ya, meskipun Siddhartha Gautama dari kerajaan Kapilawastu, ya, anaknya Raja Sudodana itu dari India, kalau tidak salah India bagian selatan atau timur saya lupa. Itu orang India,
Tapi kenapa Buddha itu justru berkembang di negara Cina, bukan di India? Di India justru agama Hindu yang berkembang. Lah itu sesuai dengan kata-kata Yesua, seorang nabi tidak dihargai di negerinya sendiri. Kristen ya gitu. Kristen itu dari Yerusalem, gereja mula-mula itu Yerusalem. Tapi kenapa yang jadi orang Kristen banyak itu bukan di Israel hari ini, tapi Eropa dan Amerika, saudara. Kenapa kok gitu? Ya memang karena seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya sendiri. Loh kenapa kok kayak gitu? Soalnya dikenal, bisa ngerti ya? Soalnya dikenal. Kayak saya di sini, saudara kan tidak terlalu menghargai saya kalau di sini. Kalau lihat saya, apa ini bisa? Tapi kalau saya keluar sana, waduh saudara, kalau saya di luar sana, tidak boleh saya itu megang apa-apa. Selalu ada megang kan. Selalu ada yang ngajak makan. Di sini kan saya tidak pernah diajak makan sama jemaat. Ayo Pak Gembala makan. Wah kalau saya pelayanan, royoan orang itu traktir saya makan, saudara. Sampai saya sibuk apa? Nolak. Ya itu contohnya. Kalau di tempat lain pasti dihormati jauh dibandingkan dengan negerinya sendiri, gitu ya. Jadi kalau tikus itu diperlakukan tidak baik, ya seorang Buddha juga gitu sama. Percaya reinkarnasi itu bahkan manusia bisa jadi setan. Supaya mencegah manusia jadi setan, maka kita harus juga secara aktif membuat orang itu jangan sampai jadi setan. Sehingga kita harus memperlakukan orang dengan baik, supaya orang yang jahat pun jadi baik. Dengan itu akan membuat karmanya jadi baik. Dengan demikian ketika bereinkarnasi, dia akan menitis dalam kehidupan yang baru sebagai orang yang jauh lebih baik lagi. Lah itulah agama Buddha. Hindu juga berusaha seperti itu dengan reinkarnasinya. Itu daya tarik mereka. Kalau daya tarik orang Kristen apa? Ya ditanyai kok, saudara ini Kristen atau bukan? Saudara tertarik nggak jadi orang Kristen? Deh, ditanyai kok. Tak suruh pulang kabel. Saudara tertarik nggak jadi orang Kristen? Leh, kok yang lain diam aja? Tertarik nggak jadi orang Kristen? Siapa yang tidak tertarik? Lu enggak apa-apa, itu hak asasimu. Yang tidak tertarik angkat tangan. Yang tertarik angkat tangan. Cok diam aja. Soalnya dengan mulut kamu mengaku dan kamu diselamatkan. Dengan hati kamu percaya dan dibenarkan. Oh ya kamu benar. Tapi ya kamu benar, ya di situ aja. Di mana? Ya di tepi neraka. Tapi ketika mulutmu ngaku kamu selamat, dipindah dari gelap kepada terang. Nah, begitu loh saudara. Jadi, jangan malas. Tertarik dengan Kristen? Tertarik apanya? Nah ini yang ditakuti tadi, mana udah mau jawab. Pasti ini ada pertanyaan berikutnya. Biasa ini Pak Gembala ini. Kalau tanya satu mesti ada lagi belakangnya. Dan belakangnya ini lebih angel jawabnya. Nah tertarik sama menjadi Kristen, apanya yang membuat saudara tertarik? Yesua, apa Yesua? Juru selamat. Tertarik sama Yesua? Benar? Tertariknya sebesar apa? Nah sudahlah, nanti tidak selesai ini. Nah pagi hari ini ya. Terima kasih untuk yang bertanya. Dan saudara ini kok tidak tanya ya. Saudara yang bertanya ini, orang bertanya itu berarti rendah hati. Orang bertanya itu mau belajar. Orang bertanya itu berarti tidak nganggap dirinya paling pintar. Orang mau bertanya itu berarti dia mau membuka kesempatan bagi pemikiran-pemikiran orang lain. Itu orang yang bertanya. Dan orang yang suka bertanya itu tidak akan sesat di jalan, kan gitu. Tapi kalau malu bertanya, sesat di jalan. Lah tapi nih tanya terus ya, itu artinya gak ngerti-ngerti. Ya, amin. Tapi kalau enggak tanya, yuk gak ngerti, saudara. Saya mau tanya apa ya? Kalau jemaat di sini suruh bikin pertanyaan bingung, mau tanya apa ya?
Seolah-olah itu hidupnya itu tidak ada pertanyaan. Hidupnya penuh dengan jawaban. Rupanya itu lagu seperti dulu. Yesus jawaban dalam hidupku. Loh, ada lagu gitu. Yesus lah jawabannya. Karena sudah punya Yesus, itu sebabnya semua sudah terjawab. Amin.